Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jarensa Nabila. Di sini saya akan memaparkan materi tentang manajemen pemberian bantuan atau layanan bimbingan konseling. Adapun pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama ada manajemen pelayanan bimbingan dan konseling, yang kedua tujuan layanan BK dalam aspek akademik, yang ketiga prinsip layanan BK, dan yang keempat komponen layanan BK, dan yang kelima ada program-program layanan BK. Adapun materi yang pertama adalah tentang manajemen pelayanan BK. Manajemen pelayanan bimbingan dan konseling adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan aktivitas pelayanan bimbingan dan konseling dan penggunaan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan layanan BK dalam aspek akademik, yaitu yang pertama memiliki sikap dan kebiasaan belajar positif, yang kedua memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat, yang ketiga memiliki keterampilan belajar yang efektif, dan yang keempat memiliki keterampilan untuk menetapkan tujuan dan perencanaan pendidikan, dan yang kelima memiliki kesiapan mental dan kemampuan untuk menghadapi ujian. Adapun prinsip manajemen pelayanan BK, ada planning. Planning ini merupakan pelayanan bimbingan dan konseling sebagai suatu proses kegiatan yang membutuhkan perencanaan yang matang dan sistematis dari mulai penyusunan program hingga pelaksanaannya. Yang kedua ada organizing. Organizing berkenaan dengan pelayanan bimbingan konseling yang dikelola dan diorganisir. Dan yang ketiga ada staffing. Staffing ini bagaimana para personalia itu ditetapkan, disusun, dan diadakan pembagian tugas atau job desk-nya agar dalam pelaksanaannya menjadi lebih efektif dan efisien. Yang keempat ada leading. Leading ini berkenaan dengan mengarahkan dan memimpin para personalia sehingga bekerja sesuai dengan job atau bidang tugasnya masing-masing agar aktivitas pelayanan menjadi terarah pada tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima ada controlling. Controlling ini berkenaan dengan melakukan pengawasan dan penilaian terhadap kegiatan dimulai dari penyusunan rencana program hingga pelaksanaannya. Nah, adapun komponen layanan BK. Yang pertama ada layanan dasar bimbingan konseling. Nah, layanan dasar bimbingan konseling ini merupakan sebagai proses pemberian bantuan kepada semua siswa melalui kegiatan-kegiatan secara klasikal atau kelompok yang disajikan secara sistematis dalam rangka membantu perkembangan dirinya secara optimal. Dan yang kedua ada layanan responsif. Layanan responsif ini merupakan suatu layanan yang diberikan oleh guru BK kepada seorang siswa yang memiliki masalah khusus serta membutuhkan bantuan dengan segera, di mana permasalahan ini lebih condong dengan permasalahan individu. Agar mengetahui akan permasalahannya ini melalui tes wawancara. Yang ketiga ada layanan perencanaan individual. Layanan perencanaan individual merupakan suatu layanan yang diberikan oleh seorang konselor kepada seluruh siswa dengan tujuan agar siswa dapat memantau serta memahami perkembangan diri mereka sendiri. Dan materi yang diberikan pun seputar pendidikan, sosial, dan karir. Yang terakhir ada layanan dukungan sistem. Layanan dukungan sistem ini merupakan suatu layanan dengan berbentuk kegiatan manajemen yang bertujuan untuk memelihara, mengembangkan, dan memantapkan program bimbingan secara menyeluruh. Dan keempat, layanan tersebut merupakan bentuk global komponen layanan bimbingan yang diberikan oleh seorang guru bimbingan konseling selaku konselor yang sedang berada di suatu lembaga sekolah. Sedangkan bentuk aplikasi dari beberapa komponen layanan BK tersebut bebas dan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan sekolah, utamanya siswa klien dari guru BK tersebut. Adapun program-program layanan BK, yang pertama ada bidang bimbingan pribadi. Bidang bimbingan pribadi ini untuk membantu siswa menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mantap, mandiri, serta sehat jasmani dan rohani. Nah, yang kedua ada bidang bimbingan sosial, di mana bidang bimbingan sosial ini untuk membantu siswa mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosialnya yang dilandasi budi pekerti luhur, tanggung jawab, kemasyarakatan, dan kenegaraan. Yang ketiga ada bidang bimbingan belajar, membantu siswa mengembangkan diri, sikap, dan kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan serta menyiapkan melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi. Yang terakhir ada bidang bimbingan karir, di mana bidang ini membantu siswa untuk merencanakan dan mengembangkan masa depan karirnya. Adapun referensi yang saya dapatkan yaitu dari internet dan jurnal-jurnal. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.